Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya. Jadi saya Undi, gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik, dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini teman-teman sudah sehat semua, sudah baik semua, sudah bisa makan enak, sudah bisa tidur nyenyak, dan sudah bisa melakukan aktivitas seperti biasa yang teman-teman lakukan di rumah. Ya, dan mudah-mudahan teman-teman sudah bisa mencukupi makanannya gitu kan. Karena makanan itu penting untuk nutrisi dalam tubuh kita ya, biar kita tidak lemas, tidak kelayangan, dan tidak banyak yang dirasa di dalam tubuh kita, karena tubuh kita itu memerlukan gizi dan nutrisi yang cukup. Walaupun kita sudah sehat, tapi tetap yang namanya gizi dan nutrisi itu perlu dicukupi. Oke teman-teman ya, kali ini saya akan membahas ada 5 hal yang memang mungkin teman-teman rasakan dulu sebelum terkena anxiety. Jadi sifat-sifat ini adalah awal saya terkena anxiety, gitu kan. Bagaimana sih sampai bisa terkena itu ya, mungkin karena dari sifat ini yang mungkin saya gitu kan. Saya sampai mengalami anxiety dan GERD ini gitu. Karena memang setelah saya ingat-ingat gitu kan, memang sifat-sifat ini yang membuat saya begitu dominan ya terkena anxiety. Dan mungkin teman-teman juga sama ya, kayak begini mengalami gitu kan. Jadi sebelum terkena anxiety itu kita mempunyai sifat yang 5 hal ini gitu, ataupun yang sifat dari beberapa yang akan saya sebutkan ini ya. Nah, yang pertama teman-teman ya, itu sabar ya. Kita itu orang yang mungkin terlalu sabar. Sabar dengan kehidupan kita, sabar dengan segala sesuatu yang mungkin menerpa diri kita, sehingga saking sabarnya kita gitu kan, segala sesuatunya tetap kita sabari gitu, ataupun kita sabarkan tanpa kita istilahnya orang yang bertele-tele gitu kan. Ya udah cukup sabar aja, ada sesuatu cukup sabar gitu kan. Nah kalau misalkan begitu ya mungkin jadinya nanti kurang baik juga gitu kan. Dalam artian begini, sabar di sini kan kita memang orang yang sabar itu sangat baik sekali ya. Cuma kalau terlalu sabar juga misalkan dalam saat menghadapi sesuatu ya mungkin kita harus bisa ya apa ya, mengondisikan bagaimana sabarnya gitu kan. Yang kedua, sering mengalah. Ya, saya merasa teman-teman dulu itu orang yang paling sering mengalah. Ya, dari sabar itu kita menjadi orang yang sering mengalah. Jadi misalkan ada masalah sesuatu gitu kan, ya kita udahlah nggak apa-apa. Jadi dengan bahasa seperti itu, dengan bahasa yang mungkin kita udahlah ngalah aja gitu kan, itu datang dari kita sendiri. Karena kita saking sabarnya, kita menjadi orang yang sering mengalah gitu kan. Sering mengalah dengan misalkan ada permasalahan dengan orang lain, ya kita ngalah gitu kan. Terus gimana lah gitu kan. Jadi kita itu lebih menerima dengan istilahnya dengan permasalahan kita. Sering mengalah. Saya ngerasa diri saya itu sering mengalah dulu gitu kan. Ya, itu yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, kita itu jika ada masalah sering tidak diceritakan gitu kan. Jadi kalau kita punya masalah, punya apa-apa, kita tidak bercerita kepada orang lain, ataupun kita jarang mau untuk menceritakan kepada orang lain. Bahkan kita tidak percaya diri dengan menceritakan permasalahan kita dengan orang lain. Ya padahal dengan menceritakan permasalahan kita ke orang lain, itu sedikitnya membantu supaya kita terbebas dari beban berat yang kita rasakan. Jadi mungkin gitu kan, teman-teman dulu jarang sekali menceritakan permasalahan itu kepada orang lain. Jadi ya dipendam sendiri ya, kemudian ya dinikmati sendiri gitu. Harusnya kita bisa menceritakan kepada orang lain. Nah, jadi yang ketiga itu sifat kita itu jika ada masalah ya kita tidak diceritakan gitu kan. Cukup dipendam di dalam diri sendiri gitu kan. Nah, itu. Kemudian yang keempat itu merasa mampu menghadapi masalah sendiri. Nah, dari yang tadi dipendam itu, jadi kita dipendam gitu kan permasalahan itu, lah saya tuh mampu menghadapi masalah sendiri gitu kan. Akhirnya jadi beban kan buat kita ketika itu permasalahannya tidak selesai, ketika permasalahan itu tidak ada akhirnya gitu kan. Nah, begitu. Ya. Jadi kadang saya itu ngerasa kalau misalkan ada masalah, ya udahlah cukup dengan diri sendiri aja, saya mampu kok gitu kan, saya bisa kok menghadapi ini semua. Padahal
Ya, kita itu sebetulnya butuh orang lain. Kenapa sebenarnya? Ya karena kita makhluk bersosial gitu kan. Yang namanya makhluk bersosial itu kita tetap membutuhkan tenaga ataupun saran orang lain untuk diri kita. Nah, yang terakhir itu tidak mau merepotkan orang lain dengan alasan yang tadi, gitu kan. Kita ingin menghadapi masalah itu sendiri dengan alasan kita tidak mau merepotkan orang lain. Ya orang-orang seperti saya kan gitu. Kadang-kadang ada sesuatu ya saya kerjakan sendiri, nggak mau merepotkan orang lain, seperti itu. Ya, padahal ya baik juga sih sebetulnya kita meminta bantuan kepada orang lain jika memang permasalahan itu terlalu sulit untuk kita pecahkan. Nah, dari sifat yang kelima, dari 1, 2, 3, 4, 5 ini, biasanya kita diamkan. Setelah kita diamkan yang menyebabkan kita menjadi stres. Gitu kan, stres, kebingungan. Akhirnya kalau misalkan ada permasalahan itu kita bingung sendiri. Mungkin menyebabkan kita cemas berlebih. Ya, nah dari 5 hal tersebut di atas, mungkin ini adalah yang saya rasakan. Ya mungkin juga teman-teman bisa merasakan hal yang sama dengan permasalahan yang saya rasakan ini, gitu kan. Ya coba dari sekarang mulailah kita merubah diri kita, merubah cara berpikir kita mungkin supaya kita bisa keluar dari zona anxiety. Oke, itu saja ya. Salam sembuh dari saya dari Seuni wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.